Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bapak ya, Bapak Dwinar Rafandi. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, yaitu kita masih belajar dengan kelas 6, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, adapun muatan pelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan juga SPDB ya, seni budaya dan prakarya ya. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, yaitu setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan pewarnaan dan desain atau motif patung. Yang keempat, dengan menggunakan bahan pewarna yang ada, siswa mampu mewarnai dan membuat motif patung. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Sebelum belajar, seperti biasa silahkan dipersiapkan dulu buku temanya. Ya, jangan lupa juga buku tulis, alat tulisnya silahkan dipersiapkan. Nah, jika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat ya. Jika memang ada pertanyaan nanti seputar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan Bapak jawab satu persatu. Oke, nah coba ya, Bapak punya bacaan ya. Silahkan ya. Coba silahkan disimak baik-baik, silahkan didengarkan ya. Nanti Bapak bacakan. Nah, yaitu Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekatinya, Lina melihat kaki kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Dia memasang perban dan menutup luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Dia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Lina yang memiliki seekor kucing. Nah, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Nah, kaki kirinya terluka. Nah, karena saking sayangnya dengan kucing ya, melihat kucingnya terluka, Lina ini panik. Nah, namun Lina ingat bahwa Lina memiliki seorang tetangga dokter hewan ya. Lalu dibawalah kucing tersebut untuk diobati di dokter hewan. Nah, yang dilakukan Lina ini sangat benar sekali ya. Ya, Lina membawa karena kucingnya sakit dibawa ke ahlinya ya, kepada dokter hewan ya. Jangan nanti kalian punya kucing sakit dibawa ke dokter lain ya, dokter mata atau dokter gigi misalnya. Nah, itu kurang kurang tepat ya. Yang tepat adalah ke dokter hewan. Nah, yang dilakukan Lina ini termasuk juga salah satu nilai-nilai ya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama adalah sila Pancasila yang kedua. Bagaimana bunyinya? Nah, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya. Nah, sekarang silakan tuliskan ya, tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan Pancasila. Jelaskan ya, silakan ya dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kira-kira bagaimana sih ya sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila? Jelaskan ya, sudah tepat atau belum tepat. Nah, silakan nanti dijelaskan ya. Jelaskan di kolom komentar di bawah. Nah, itu tadi adalah salah satu pengamalan sila Pancasila ya yang kedua. Nah, sedangkan Pancasila sendiri itu ada 5 sila ya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas juga satu persatu tentang nilai-nilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Kira-kira bagaimana penerapan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama, sila pertama Pancasila bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, nilai yang terkandung yaitu saling menghormati antar umat beragama ya. Yang B yaitu menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, ini ya, saling menghormati. Misal teman kita ada yang beragama Kristen ya, hari Minggu ya dia akan beribadah ke gereja. Nah, kita sebagai umat muslim atau Islam ya menghormati ya dan menghargai pilihannya untuk beribadah ya, beribadah di gereja. Nah, begitu juga nanti ya ketika kita umat muslim ya sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, teman kita nanti juga akan menghormati ya, menghormati antar umat beragama karena memang masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda, tentu akan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianut ya, atau ajaran agama yang dianut. Berikutnya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini salah satu pengamalan ya, dicontohkan tadi Lina ya, Lina dengan membawa kucingnya atau mengobati kucingnya ke dokter hewan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, kewajiban dan hak asasi setiap manusia tanpa membedakan ya, mengembangkan sikap tenggang rasa ya, atau sikap saling mengerti dan juga memahami ya. Nah, contoh lain misalnya ketika kita main bola dengan teman-teman kita ya, ada teman kita yang terjatuh ya, terluka ya, lututnya terluka misalnya. Nah, bagaimana sikap kita ya? Kita tolong ya. Itu juga termasuk salah satu pengamalan Pancasila sila yang kedua ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan temannya kita jatuh malah kita tertawakan. Nah, itu yang salah atau yang kurang tepat ya. Nah, berikutnya yaitu sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air ya. Yang kedua mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini ya, kita bangga menggunakan produk-produk yang dibuat dalam negeri ya, yang diproduksi sendiri oleh bangsa kita ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Nah, makanya dari sekarang kita tanamkan untuk cinta terhadap produk dalam negeri. Nah, itu termasuk salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Berikutnya ya, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila 4 ini adalah mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah ya. Yang kedua yaitu menghargai hasil musyawarah. Nah, ini kemarin yang sudah kita lakukan ya di awal tahun ajaran ya. Nah, kita bermusyawarah untuk memilih ketua kelas ya, kita bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, lalu kita adakan pemungutan suara memilih ya. Nah, kemarin memilih antara Adi dan Tio ya. Nah, yang pemenangnya adalah Adi ya. Nah, kita bermusyawarah. Nah, berikutnya ya, nah, kita harus juga menghargai hasil musyawarah tadi ya. Ya karena yang menang Adi ya harus kita tetap dukung ya. Jangan karena kemarin kita mendukung Tio misalnya atau kita memilih Tio, nah karena yang menang Adi lalu tidak kita dukung. Nah, itu suatu tindakan yang kurang tepat ya. Nah, karena kita hasil musyawarah pemenangnya adalah Adi, maka kita dukung semua kegiatannya, kita bantu Adi sebagai ketua kelas. Nah, berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Nah, nilai yang terkandung yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan ya. Yang kedua yaitu menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita saling menghargai dan menghormati ya. Nah, itu tadi pengamalan atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Nah, berikutnya, nah siapa tahu kira-kira ini adalah gambar apa ya? Mungkin banyak sebagian tahu ya atau pernah kesini ya. Ini adalah gambar patung Bekantan ya, terletak di Taman Siring ya di Banjarmasin. Nah, patung Bekantan ini merupakan salah satu seni patung ya. Seni patung merupakan cabang seni rupa yang berwujud 3 dimensi dengan proses penciptaan bisa menggunakan teknik pahat, teknik modeling atau dibentuk ya, atau teknik casting atau cetak ya. Nah, biasanya jenis-jenis media yang dipakai yaitu tanah liat, lilin ya, batu, logam, kayu, karet dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis yang media yang biasa digunakan untuk membuat patung ya. Berikutnya adalah jenis patung ya. Jenis patung yang pertama adalah figur ya. Ya. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh ya, dari kaki sampai kepala. Atau ini contoh ya, ada gambar atau patung ikan nirwana ya, digambarkan utuh semuanya ya, dari ujung kepala sampai ujung ekor ya, lengkap dengan siripnya ya. Nah, ini namanya figur ya. Berikutnya adalah buste ya. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. Nah, ini juga sering kita jumpai ya. Ini gambarnya contohnya seperti gambar di samping itu ya. Berikutnya adalah torso ya. Torso ini jenis patung ya, patung badan atau gembung ya, saja tanpa ada kepala atau tanpa anggota badan ya. Ini biasanya kita lihat di toko-toko baju ya, patungnya dipasangi baju ya untuk menarik minat pelanggan ya. Ini adalah jenis patung torso ya. Berikutnya ya. Nah, kira-kira ini adalah peralatan dan bahan untuk mewarnai patung. Nah, seperti contoh patung Bekantan ini diwarnai ya. Kalau tidak diwarnai mungkin terlihat kurang menarik atau terlihat kurang asli ya. Dengan diwarnai nanti terlihat asli ya, seperti aslinya, menyerupai aslinya. Nah, kira-kira apa saja bahannya? Yang pertama adalah cat akrilik atau cat minyak ya. Bisa berbagai warna, disesuaikan dengan selera dan kebutuhan ya. Yang kedua, koran bekas untuk alas ya, supaya nanti pada waktu pengecatan tidak tumpah kemana-mana catnya ya. Yang berikutnya air ya, itu untuk campuran cat supaya tidak terlalu kental ya. Yang keempat, bahan patung Nusantara yang telah kering ya, atau bahan patung ya. Yang kelima yaitu aksesoris seperlunya ya. Berikutnya peralatannya bisa kuas ya, besar atau kecil atau sedang tergantung kebutuhan ya. Yang kedua adalah palet ya, atau wadah lain untuk mencampur cat ya. Bagaimana langkah-langkah pewarnaannya ya? Yang pertama, campurkan warna cat yang kalian pilih dengan air secukupnya ya. Tujuannya tadi supaya tidak terlalu kental ya, biar lebih mudah dalam mengaplikasikan catnya. Yang berikutnya yaitu aduk cat dan air dalam pelet atau dalam wadah lain ya. Yang ketiga, pastikan patung Nusantara kalian sudah kering sempurna ya. Pastikan patungnya yang mau diwarnai ini kering ya, dan juga bersih ya. Ya, bebas dari debu dan kotoran, dilap dulu biasanya ya. Nah, yang keempat adalah warnai patung kalian sesuai selera. Yang kelima yaitu lengkapi patung kalian dengan dekorasi agar tampak menarik. Nah, itu tadi peralatan, bahan, dan langkah-langkah dalam pewarnaan patung. Nah, sampai di sini ya kira-kira sudah bisa dipahami ya tadi tentang pengamalan sila Pancasila
ya. Yang berikutnya yaitu tentang mewarnai wai patung. Nah, cukup sekian ya pada pertemuan kali ini. Itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.